Masih ingat sama saya? Wah, pasti nggak ingat gitu ya. Ya. Kalau ingat berarti kalian sering lihat stand up comedy. Ya. Tadi saya nunggu di luar itu ada orang metro sok tahu. Ibu anaknya 2 ya. Loh kok tahu ya? Saya tahu Bu, anak ibu yang pertama itu kan ibu hamil duluan. Loh kurang ajar saya bilang gitu. Saya nggak hamil duluan. Iya Bu, mosok ibu langsung melahirkan. Oh iya. Betul juga dia. Jadi ibu itu susahnya luar biasa. Punya anak jelek juga susah. Punya anak cantik juga susah. Anak saya nomor 1 itu kan putih cantik. Padahal ibunya hitam seperti ini. Saya bawa ke mall waktu kecil bayi, nangis. Pramuniaganya bilang, Bu, kasih mamanya saja, itu haus. Mamanya saya. Dikira pembantunya. Ya, tapi saya heran tuh begini, kalau kucing itu kan putih, bulunya sama hitam. Itu anaknya ada yang belang. Tapi kalau orang, bapaknya hitam, ibunya putih nggak belang. Kenapa? Setelah saya analisa, wah, ternyata kucing itu kan kalau ketemu cuma sebentar, meong gitu, nyampurnya nggak rata. Kalau orang kan rata, bolak-balik nggak ngerti. Hari ini hari ibu, hari saya juga hari, sebenarnya bukan hari ibu, harusnya hari wanita gitu ya. Yang diciptakan pertama di dunia itu sebenarnya laki-laki, Adam. Tapi kita nggak usah khawatir yang perempuan. Apapun yang ada di isi dunia ini adalah lambang perempuan. Bumi tidak ada Pakmi. Bulan nggak ada Paklan. Matahari nggak ada Patahari. Ya. Bintang nggak ada Pamantang. Ya, berarti kan perempuan semua. Tapi laki-laki itu juga penyabar, tidak iri, tidak dengki gitu ya. Iya. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak, tenang saja. Ada ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi, tenang saja. Ada ibu kota, ibu jari, nggak ada bapak kota, bapak jari, tenang aja. Yang lebih aneh lagi, menteri pemberdayaan perempuan ada, menteri pemberdayaan laki-laki nggak ada. Yang lebih harusnya iri, kalau ini harusnya iri. Kenapa manusia itu masuk golongan mamalia? Iya, karena kalau papalia nggak menyusui. Yang sedihnya itu kalau ibu itu melawan guru. Kenapa? Apa nasihat ibu itu nggak diturutin, yang nasihat guru diturutin. Anak saya itu kalau saya suruh gambar sepeda, lah kok gambarnya tembok, sepedanya di belakang tembok mah. Luar biasa gitu ya. Tapi sebagian besar wanita itu lebih hebat daripada laki-laki. Ada penelitian terhadap 1.000 laki-laki suami seluruh Indonesia. Disuruh berdiri di loket takut sama istri, sama loket tidak takut sama istri. 999 berdiri di loket takut sama istri. Hanya 1 yang berdiri di loket tidak takut sama istri, kecil lagi. Ditanya yang 999, kenapa kamu nggak takut? Hebat sekali. Nggak takut gimana, dari rumah diancam suruh berdiri di situ. Berarti 1000-1000-nya takut sama istri gitu kan. Wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Bukti yang nyata, Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1918. Sampai sekarang nggak duduk-duduk itu. Jadi perempuan era globalisasi harus kreatif. Nggak perlu ke salon kalau pengen awet. Awet muda. Banyak makan makanan mengandung formalin, awet. Ada juga yang perempuan tuh merokok, padahal itu sebenarnya nggak cocok, nggak etis gitu. Karena dia tak ada suatu informasi salah. Merokok itu bisa mencegah penuaan dan rambut beruban. Dia belum tahu penjelasannya. Bagaimana mau beruban sama tua, belum tua sama beruban sudah mati. Ibu-ibu sekarang juga pinter, sudah sering ke posyandu, menjaga kesehatan keluarga. Karena sekarang penyakit banyak,
terutama penyakit AIDS, angkohiri, dengki, dan sirik. Penyakit infeksi saluran kandung kemih, HIV, hasrat ingin pipis. Bahkan artis-artis terkenal itu sebenarnya juga banyak yang punya penyakit tapi disembunyikan. Agnes Monica sakit amnesia. Ku hidup dengan siapa? Amnesia. Junior Arif sakit osteoporosis. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku. Rumah stroke. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Kalau tantri kota itu liver. Iya. Kamu tak tahu sakitnya hatiku, liver dia sakitnya, sakit liver hatinya. Gitu. Nah, itu apa namanya? Terlihat dari nyanyiannya, kita tahu penyakitnya apa gitu kan ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan satu hal pada kalian, saat ini kita harus menunjukkan contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik artinya antara perkataan dan tindakan harus sama. Mulai sekarang saya meminta pada kalian semua, kalau berpisah dengan siapapun dan kalian melambaikan tangan seperti ini, jangan pernah mengatakan dada, tetapi katakan tangan. Karena kalau dada, dada. Sekian, terima kasih. Saya Wati Salsabila.